Salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mengatasi dan mengetahui berita hoax atau bukan di dunia maya. Mari kita belajar. Akhir-akhir ini dunia maya banyak dimunculkan informasi berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu bagaimana caranya agar tidak terhasut? Seperti yang terlansir dalam halaman kompas.com, dikatakan Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana ya berita asli. Berikut penjelasannya. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai dengan yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaliknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian membandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, sekitar terdapat 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi sebagai jumlah berita resmi tak sampai 300 dari 43.000. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang harus diwaspadai. 3. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri atau Kominfo? Sebaliknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. 4. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten yang berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. 5. Ikut serta grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax. Misalnya forum anti fitnah, hasut dan hoax, fanpage dan grup Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesia Hoax and Group Skoci. Di grup-grup diskusi ini netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan. Ini cara melaporkan berita informasi hoax apabila menjumpai informasi hoax. Lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media Facebook, gunakan fitur report status. Dikategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau harassment, rude, threatening atau ancaman, dan kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status itu. Untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif, demikian juga dengan Instagram. Kemudian
Bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Masyarakat Indonesia, Anti Hoax juga menyediakan laman data, yaitu data.turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Turnback Hoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax. Sampai di sini, hoax adalah penipuan, hoax adalah fitnah, hoax adalah kejahatan, hoax adalah merugikan orang lain. Tindakan-tindakan yang disebutkan tadi adalah tindakan yang tidak alkitabiah. Karena Alkitab mengajarkan kita dilarang mencuri, kita dilarang memfitnah, kita dilarang untuk memutarbalikkan fakta. Mengacu kepada 10 hukum yang diturunkan Tuhan dalam 2 loh batu kepada Musa. Jangan mencuri, jangan menzinah, jangan mengucapkan saksi dusta. Catatannya ada. Dengan demikian, biarlah rekan-rekan podcast M116 semakin cerdas di dalam membaca berita, tahu membedakan mana hoax, mana bukan, mana palsu, mana benar. Shalom.